Selamat pagi. Pada minggu sebelumnya, kita telah mempelajari materi yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak serta pertidaksamaan pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi lanjutan yaitu mengenai pertidaksamaan irasional. Harap diperhatikan pembahasan materi berikut. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel di dalam tanda akar. Biasanya, supaya kamu mengenal suatu bentuk soal dengan cepat, apakah dia pertidaksamaan irasional atau bukan, yang pertama pasti lihat dari tanda ketaksamaannya. Kalau dari tanda ketaksamaan yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, itu terdiri atas 4. Yang pertama lebih besar, yang kedua lebih kecil, yang ketiga lebih besar atau sama dengan, dan yang keempat adalah lebih kecil atau sama dengan. Sedangkan untuk bentuk irasional, itu biasanya ada tanda akar. Variabel yang dimaksud di sini, ini adalah suatu simbol pengganti, biasanya menggunakan huruf kecil dari A sampai Z, yang digunakan untuk mengganti suatu bilangan tertentu yang belum kita ketahui nilainya. Bentuk umum pertidaksamaan irasional, perhatikan permisalan berikut. Diberikan sebarang fungsi, ada dua, fungsi f(x) yang pertama dan fungsi g(x) yang kedua. Diperoleh atau berlaku aturan untuk bentuk pertidaksamaan irasional. Yang pertama untuk tanda ketaksamaan lebih besar. Akar dari fungsi f(x) lebih besar dari fungsi g(x) atau akar dari fungsi f(x) lebih besar dari akar dari fungsi g(x). Yang kedua, yaitu tanda ketaksamaan lebih kecil. Akar dari fungsi f(x) lebih kecil dari fungsi g(x) atau akar dari fungsi f(x) lebih kecil dari akar dari fungsi g(x). Yang ketiga, akar dari fungsi f(x) lebih besar atau sama dengan fungsi g(x) atau akar dari fungsi f(x) lebih besar atau sama dengan akar dari fungsi g(x). Dan yang keempat, akar dari fungsi f(x) lebih kecil atau sama dengan fungsi g(x) atau akar dari fungsi f(x) lebih kecil atau sama dengan akar dari fungsi g(x). Nah, bagaimana kita mencari suatu variabel penggantinya? Kalau di sini tadi dimisalkan dengan variabel x ya. Ada beberapa langkah, perhatikan cara menentukan himpunan penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Yang pertama atau yang A, tentukan syarat, yaitu setiap operasi yang memuat X di dalam akar, yaitu lebih besar atau sama dengan 0. Yang B, kuadratkan kedua ruas agar tanda akar hilang. Yang C, ruas kanan dijadikan 0, lakukan operasi hitung di ruas kiri. Yang D, bila memuat operasi hitung bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka faktorkan. Yang E, tentukan nilai 0 variabel X. Yang F, substitusi nilai 0x serta syarat ke dalam garis bilangan. Dan yang terakhir, yang bagian G, tentukan himpunan penyelesaian, yaitu irisan antara garis-garis bilangan tersebut. Supaya lebih memahami penerapan langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional, perhatikan eksempel atau contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Yang pertama, akar dari X dikurang 9 lebih besar dari 5. Yang kedua, akar dari X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 lebih besar dari X dikurang 2. Cara penyelesaiannya, kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama tadi soalnya, akar dari X dikurang 9 lebih besar dari 5. Sekarang, kita gunakan langkah yang pertama atau yang A terlebih dahulu. Tentukan syarat, yaitu setiap operasi yang memuat X di dalam akar lebih besar atau sama dengan 0. Yang di dalam akar tadi, yaitu X dikurang 9, tanda lebih besar atau sama dengannya turun, dan angka 0-nya tetap. Nah, kita bisa mencari nilai pengganti variabel X-nya, tapi kita harus habiskan dulu negatif 9-nya. Supaya negatif 9-nya habis, kedua ruas sama-sama kita operasi hitungkan, yaitu dengan ditambah angka 9. Sebelah kiri tambah 9, sebelah kanan juga ditambah 9. Operasi hitungkan yang dulu yang sebelah kiri,
Negatif 9 ditambah 9 nilainya 0 atau habis. Jadi sisa yang di sebelah kiri itu adalah variabel X-nya. Tanda lebih besar atau sama dengannya tetap. 0 ditambah 9, dapatlah angka 9. Ini adalah syaratnya. Langkah yang B, kuadratkan kedua ruas agar tanda akar hilang. Sekarang, tulis semua soalnya tadi yang di nomor 1, yaitu akar dari dikurang 9 lebih besar dari 5. Tujuan kita menguadratkannya tadi, yang kiri dengan kanan, yaitu supaya tanda akarnya hilang. Jadi mudah dioperasi hitungkan. Nah, yang di sebelah kiri, ketika sudah kita pangkatkan atau kuadratkan, maka tanda akarnya habis. Jadi sisanya adalah X dikurang 9. Tanda lebih besarnya tetap. Sekarang operasi hitungkan untuk 5 pangkat 2, itu maksudnya berarti 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Sekarang lanjut ke langkah yang C. Ruas kanan dijadikan 0, lakukan operasi hitung di ruas kiri. Tujuannya tadi supaya yang di sebelah kanan bernilai 0, tapi di sini ada angka 25. Supaya 25-nya habis, kedua ruas mesti dioperasi hitungkan dengan cara yaitu mengurangkan sebelah kiri dengan 25 dan mengurangkan juga yang sebelah kanan dengan 25. Diperoleh. Untuk yang sebelah kiri dulu, untuk variabel X-nya tidak ada temannya, langsung turun saja. Sekarang operasi hitungkan negatif 9 dengan negatif 25. Negatif 9 dikurang 25, hasilnya negatif 34. Tanda lebih besarnya tetap. Sekarang yang di sebelah kanan, 25 dikurang 25, dapatlah nilainya 0. Berarti sisanya untuk bagian atau langkah yang C, yaitu X dikurang 34 lebih besar dari 0. Kita masuk langkah yang D. Bila membuat operasi hitung bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka faktorkan. Jika sampai langkah yang C tadi kita peroleh bentuknya, yaitu X dikurang 34 lebih besar dari 0, maka untuk bentuk pertidaksamaan ini, karena dia tidak memiliki pangkat tertinggi variabelnya 2 atau kuadrat, maka untuk langkah yang D bisa kita tulis yaitu tidak memuat. Maka bisa kita lanjutkan ke langkah yang E. Tentukan nilai 0 variabel X-nya. Sampai bentuk yang terakhir tadi, yaitu X dikurang 34 lebih besar dari 0. Supaya kita memperoleh nilai variabel pengganti X-nya dan negatif 34-nya habis, kedua ruas sama-sama ditambah dengan 34. Sebelah kiri ditambah 34, sebelah kanan juga ditambah 34. Operasi hitungkan dulu yang sebelah kiri. Variabel X-nya tetap, karena tidak ada yang bisa dioperasi hitungkan dengan yang variabel X. Negatif 34 ditambah 34 nilainya 0 atau habis, makanya sebelah kiri sisanya variabel X, tanda lebih besarnya tetap. Kemudian sebelah kanan 0 ditambah 34 dapatlah hasilnya 34. Untuk X lebih besar dari 34, ini adalah nilai 0 variabel X-nya. Lanjut ke langkah yang F. Substitusi nilai 0x serta syarat ke dalam garis bilangan. Substitusi itu maksudnya berarti kita memasukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam garis bilangan. Nilai atau angkanya apa saja. Perhatikan pernyataan nilai 0x dan syarat. Nilai 0x tadi itu kita ambil dari langkah yang E. Yang E tadi diperoleh X-nya lebih besar dari 34. Untuk syarat ini adalah nilai atau bilangannya, yaitu ada pada langkah yang A tadi. Diperoleh untuk syaratnya, X-nya lebih besar atau sama dengan 9. Yang kita fokuskan, supaya kita bisa memasukkan angkanya pada garis bilangan, yaitu angka 9 dan 34-nya. Jika diperhatikan pada garis bilangan, yang mendekati angka 0, yaitu angka 9. Sedangkan 34 masih beberapa langkah melewati angka 9 ini. Maka, yang pertama kamu tulis yang di sebelah kiri itu adalah angka 9, dan yang selanjutnya beberapa langkah atau kita beri jarak angka 34. Jika diperhatikan dari tanda ketaksamaan nilai 0x dan syaratnya, yang pertama kita lihat dulu di angka 9. Pada garis bilangan, angka 9 ini dia termasuk dalam selang tertutup. Selang tertutup itu maksudnya berarti angka 9 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya.
Kalau diperhatikan dari langkah A tadi, tanda ketaksamaannya adalah X lebih besar atau sama dengan 9. Berarti 9-nya termasuk. Makanya di sini diberi bulatan hitam atau biasa disebut dengan selang tertutup, di mana berarti himpunan penyelesaian nilai pengganti variabel X-nya dimulai dari angka 9, 10, 11, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Karena dia seterusnya sampai positif tak hingga, makanya arah panahnya ke kanan. Lanjut lagi, untuk angka 34, perhatikan nilai 0x pada langkah yang E tadi. Diperoleh X-nya lebih besar dari 34. Jika X lebih besar dari 34, maka untuk angka 34-nya itu tidak termasuk himpunan penyelesaian. Berarti jika X lebih besar dari 34, angka yang diperbolehkan adalah 35, 36, 37, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Jika X-nya lebih besar dari 34, di mana sampai positif tak hingga, berarti dia bergerak ke arah kanan juga. Makanya untuk tanda panahnya bergerak ke arah kanan. Bagaimana cara kita mencari intervalnya? Interval atau jarak yang sama yang dilalui oleh dua buah nilai 0x dan syarat tadi, jika diperhatikan pada garis bilangan, yaitu yang diperbolehkan angka atau variabel pengganti X-nya, berarti dia lebih dari 34, di mana berarti nilainya diperbolehkan yaitu dimulai dari 35, 36, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Makanya daerah penyelesaian atau interval kedua buah nilai yang disubstitusikan tadi, kita beri arsiran. Di situ kita bisa lihat pada garis bilangan yang diarsir itu adalah himpunan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, kita masukkan intervalnya tadi ke dalam bentuk himpunan penyelesaiannya, yaitu langkah yang G, di mana irisan antara garis-garis bilangan tersebut. Berarti benar seperti langkah yang F, irisan itu berarti gabungan antara dua buah nilai substitusi nilai 0x dan syarat tadi ke dalam suatu garis bilangan. Diperoleh himpunan penyelesaiannya sama dengan untuk setiap variabel X berlaku X-nya lebih besar dari 34, di mana untuk setiap X-nya elemen atau anggota bilangan real. Berarti bilangan real apa saja yang berlaku dari X-nya lebih besar 34 tadi. Sekarang kita masuk ke cara penyelesaian untuk soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar dari X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 lebih besar dari X dikurang 2. Sama untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita bisa menerapkan langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama atau langkah yang A, tentukan syarat yaitu setiap operasi yang memuat variabel X di dalam akar itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini ketetapannya ya. Nah, jika diperhatikan dalam akar tadi, pada soal nomor 2 ini, yaitu X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8, kemudian ketetapannya lebih besar atau sama dengan 0. Jika diperhatikan bentuk ini, diperolehlah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Untuk bentuk pertidaksamaan kuadrat, kita tidak bisa langsung mencari variabel pengganti X-nya. Di mana, jika menemukan bentuk seperti ini, perhatikan yang di sebelah kiri tanda ketaksamaan lebih besar atau sama dengan. Diperoleh X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8, ini mesti kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, dua angka jika ditambah, itu hasilnya adalah yang di tengah. Yang di tengah, ini yang pasangannya dengan variabel X, yaitu negatif 6. Yang kedua, jika kita mau memfaktorkannya, yaitu dua angka jika dikali, hasilnya itu adalah angka 8. Ini adalah konstantanya. Jadi, jika kita cari dua angka tersebut yang sama, yaitu negatif 2 dan negatif 4. Jika negatif 2 ditambah negatif 4, itu adalah hasilnya negatif 6, dan negatif 2 dikali dengan negatif 4 adalah hasilnya 8. Maka, bisa kita tulis bentuk pemfaktorannya, ekivalen dengan seperti ini. Buat dalam kurung dulu, untuk masing-masing kita pecah. Jadi, X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 4 lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang, baru kita bisa mencari masing-masing nilai X variabel penggantinya. Kita ambil dulu untuk yang dalam kurung pertama. X dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. Kita mau mencari nilai pengganti variabel X-nya. Ada negatif 2.
supaya negatif 2-nya habis, kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan angka 2. Sebelah kiri ditambah 2, sebelah kanan juga ditambah 2. Untuk yang sebelah kiri dulu, variabel pengganti X-nya tetap, negatif 2 ditambah 2 nilainya 0 atau habis, tanda lebih besar atau sama dengannya tetap, 0 ditambah 2 itu hasilnya 2. Diperolehlah untuk syarat yang pertama, yaitu X-nya lebih besar atau sama dengan 2. Atau berarti untuk yang kedua, X variabel penggantinya yaitu kita ambil dalam kurung yang kedua tadi dari hasil pemfaktorannya, yaitu X dikurang 4 lebih besar atau sama dengan 0. Kita mau mencari nilai pengganti variabel X-nya, tapi ada angka negatif 4-nya. Supaya negatif 4-nya habis, sebelah kiri ditambah 4, sebelah kanan juga ditambah 4. Yang sebelah kiri dulu, variabel pengganti X-nya tetap, negatif 4 ditambah 4 nilainya 0 atau habis, jadi sisa yang di sebelah kiri adalah variabel X-nya, tanda lebih besar atau sama dengan yang tetap, 0 ditambah 4 itu hasilnya adalah 4. Sekarang dapatlah syarat yang kedua, yaitu X-nya lebih besar atau sama dengan 4. Kita masuk langkah yang B, kuadratkan kedua ruas agar tanda akar hilang. Soalnya tadi, akar dari X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 lebih besar dari X dikurang 2. Kuadratkan yang sebelah kiri, kemudian kuadratkan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri, karena tujuannya tadi kita menguadratkan supaya tanda akarnya hilang, maka sisa yang di sebelah kiri adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8, tanda lebih besarnya tetap. Sekarang lihat, diperolehlah X dikurang 2-nya pangkat 2 atau dikuadratkan. Ini artinya berarti X dikurang 2 dikalikan dengan X dikurang 2. Sekarang lihat yang di sebelah kiri dulu, sebelah kirinya tetap, tanda lebih besarnya tetap, sebelah kanannya operasi hitungkan supaya kita keluarkan dari dalam kurungnya. X dikali X dapatlah X pangkat 2, X dikali negatif 2 dapatlah negatif 2X, negatif 2 dikali X dapatlah negatif 2X, dan yang terakhir, negatif 2 dikali negatif 2 dapatlah positif 4. Sudah seperti ini, operasi hitungkan lagi jika ada sama temannya yang bisa kita operasi hitungkan. Yang sebelah kirinya tetap, tanda lebih besarnya juga tetap. Sekarang lihat yang sebelah kanan ini. X pangkat 2 ada temannya tidak? Jika tidak ada, langsung saja turun atau tetap ditulis X pangkat 2. Sekarang lihat negatif 2X ada temannya. Bisa dioperasi hitungkan dengan negatif 2X. Negatif 2X dikurang 2X, dapatlah negatif 4X. Sisanya yaitu ditambah dengan 4. Karena tidak ada temannya, maka langsung turun saja angka 4-nya. Jadi diperoleh untuk langkah yang B, sampai X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 lebih besar dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Kita masuk langkah yang C. Ruas kanan dijadikan 0, lalu lakukan operasi hitung di ruas kiri. Sampai langkah yang B tadi kita peroleh bentuknya X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 lebih besar dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. Karena tadi kita mesti jadikan sebelah kanannya 0, maka supaya sebelah kanannya habis, yaitu sama-sama kedua ruas dikurangkan atau ditambahkan dengan variabel ataupun konstanta yang sama pada ruas kanan, yaitu X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 dikurangkan dengan X pangkat 2 ditambah dengan 4X dan dikurang dengan 4. Berlaku juga untuk yang sebelah kiri, dikurangkan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangkan dengan 4. Maka untuk sebelah kanannya, jika kita operasi hitungkan, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 0 atau habis. Negatif 4X ditambah 4X juga habis, 4 dikurang 4 juga habis, maka sisa yang di sebelah kanan itu bernilai 0. Lakukan operasi hitung di ruas kiri. Di ruas kiri perhatikan, X pangkat 2 ada temannya, yaitu negatif X pangkat 2. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 nilainya 0 atau habis. Sekarang lihat yang negatif 6X. Ada temannya yaitu bisa ditambah dengan 4X. Negatif 6X ditambah 4X, sisanya yaitu negatif 2X. Sekarang yang konstantanya 8 dikurang 4 itu diperoleh hasilnya 4. Maka untuk bagian C
diperolehlah bentuk negatif 2x ditambah 4 lebih besar dari 0. Sekarang kita masuk ke langkah yang D. Bila memuat operasi itu bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka faktorkan. Pada langkah yang C tadi, kita peroleh bentuk negatif 2x ditambah 4 lebih besar dari 0. Jika diperhatikan bentuk ini, tidak ada variabelnya yang memuat pangkat tertingginya 2 atau memiliki kuadrat. Maka di sini bisa kita tuliskan tidak memuat. Lalu kita bisa lanjutkan ke langkah yang E. Tentukan nilai 0 variabel x-nya. Sampai langkah yang D, tadi diperoleh negatif 2x ditambah 4 lebih besar dari 0. Karena kita mau mencari nilai pengganti variabel x-nya, tapi ada angka 4 dan negatif 2 yang bisa dioperasikan terlebih dahulu, yaitu angka 4-nya. Supaya 4-nya habis, kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan 4. Sebelah kiri dikurang 4, sebelah kanan juga dikurang 4. Diperolehlah yang sebelah kiri, negatif 2x karena tidak ada temannya, langsung turun saja. Sekarang 4 dikurang 4, nilainya 0 atau habis. Tanda lebih besarnya tetap. Sebelah kanan, 0 dikurang 4, dapatlah negatif 4. Nah, semakin dekat mencari nilai pengganti variabel x, tapi ada angka negatif 2 di depan variabel x-nya. Supaya negatif 2-nya habis, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Ingat sifat-sifat atau dasar pada suatu pertidaksamaan, jika kedua ruas sama-sama dikali ataupun dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketaksamaannya berbalik atau berubah. Tadi tanda ketaksamaannya lebih besar, sekarang dia menjadi tanda ketaksamaannya lebih kecil. Operasi tukar dulu yang sebelah kiri, negatif 2x dibagi negatif 2, itu negatif 2 dibagi negatif 2 nilainya 1, 1 dikali x, dapatlah sisa yang di sebelah kiri itu adalah variabel x-nya. Lebih kecilnya tetap, negatif 4 dibagi negatif 2, dapatlah positif 2. Maka diperolehlah pada langkah yang E, untuk nilai 0 x-nya adalah x-nya lebih kecil dari 2. Kita masuk langkah yang F, substitusi nilai 0x serta syarat ke dalam garis bilangan. Nah, namanya substitusi tadi, yaitu kita memasukkan nilai yang sudah diketahui pada langkah A dan E tadi. Untuk nilai 0x-nya, perhatikan langkah yang E tadi, diperoleh x-nya lebih kecil dari 2. Kemudian untuk syarat, perhatikan langkah yang A. Pada langkah yang A, syaratnya diperoleh 2. Yang pertama, x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Dan yang kedua, x-nya lebih besar atau sama dengan 4. Kita fokuskan angkanya, yaitu angka 2 dan 4 dari nilai 0x dan syaratnya tadi. Letakkan pada garis bilangan, maka terlebih dahulu yang kita tulis yaitu angka 2. Kemudian 2 langkah selanjutnya, kita letakkan angka 4. Pada nilai 0x dan syarat, terdapat angka yang sama. Tidak masalah, maka nanti kita letakkan juga selangnya pada angka tersebut. Nah, yang pertama dulu untuk nilai 0x-nya, x-nya lebih kecil dari 2. Berarti di sini bisa dibuat yaitu selang terbuka. Dimana jika selang terbuka, berarti untuk x-nya lebih kecil dari 2, maka angka 2-nya tidak termasuk. Jika x-nya lebih kecil dari 2, berarti bisa angka 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Pada garis bilangan, jika dia posisi negatif atau sampai negatif tak hingga, maka tanda panahnya dia bergerak ke arah kiri. Kemudian untuk syarat, pada syaratnya, untuk x-nya lebih besar atau sama dengan 2, berarti 2-nya termasuk. Maka di sini selang tertutup. Jadi tidak masalah kita pilih selang terbuka dan selang tertutupnya. Makanya untuk yang x-nya lebih besar atau sama dengan 2, di mana angka 2, 3, 4, dan seterusnya sampai positif hingga, jika pada garis bilangan dia bergerak ke arah kanan. Makanya untuk arah panahnya itu mengarah ke kanan. Lanjut lagi, untuk syarat yang kedua tadi, x-nya lebih besar atau sama dengan 4. Jika diperhatikan tanda ketaksamaannya, lebih besar atau sama dengan, berarti angka 4-nya memuat atau termasuk. Makanya di sini kita beri bulatan hitam atau ini disebut dengan selang tertutup. Berarti jika bisa dari angka 4, lalu 5, 6, dan seterusnya sampai positif tak hingga, berarti jika diperhatikan pada garis bilangan, dia bergerak ke arah sebelah
kanan untuk tanda panahnya. Maka diperolehlah pada garis bilangan yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Jika diperhatikan, untuk nilai 0x dan syaratnya yang sama-sama memenuhi, yaitu kita lihat nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 4. Makanya untuk daerah yang memenuhi, kita beri arsiran. Maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, di mana itu adalah irisan antara garis-garis bilangan dari interval garis bilangan yang kita lihat gambarnya pada langkah yang F. Diperolehlah himpunan penyelesaiannya untuk setiap X berlaku. X-nya lebih besar atau sama dengan 4, di mana X-nya itu adalah elemen atau anggota bilangan real. Berarti bisa dari angka 4, 5, 6, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Supaya lebih menambah pemahamanmu mengenai materi pertidaksamaan irasional, perhatikan penugasan berikut. Harap dikerjakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A, akar dari 2x ditambah 2 lebih kecil dari 2. Yang B, akar dari x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan x ditambah 2. Demikian yang dapat disampaikan. Harap diperhatikan tenggat atau batas waktu penugasan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.